Alasan saya memilih manajemen sendiri karena saya ingin mempelajari hal-hal yang berbau kepemimpinan, cara memecahkan masalah, dan membuat rancangan bisnis di masa depan yang menjanjikan, dan untuk bisa mengembangkan hal-hal baru di masa depan dengan menggunakan konsep manajemen. Tentang prodi manajemen UMBRI adalah ilmu manajerial yang berkonsentrasi pada manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen operasional, dan manajemen pemasaran dan wirausaha. Dengan visinya yaitu menjadikan program studi manajemen sebagai lembaga berpendidikan tinggi yang bermarwah dan bermartabat dalam menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang pemasaran dan wirausaha, pengelolaan sumber daya manusia, operasional dan keuangan yang memiliki penguasaan Intex dengan landasan Intex di tahun 2030. Dan misinya yaitu menyelenggarakan pendidikan di bidang manajemen melalui teori dan praktek. Yang kedua, mampu menguasai, menghasilkan sumber daya manusia yang profesional maupun berpikir kritis dan berjiwa entrepreneur berlandaskan Intex. Yang ketiga, penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam bidang manajemen bagi dosen dan mahasiswa untuk mengembangkan Intex sehingga memberikan kontribusi kepada masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan. Yang keempat, ada penyelenggara kegiatan pengabdian di bidang ilmu dan keterampilan manajemen guna sumbangsih kepada masyarakat. Dan kelima, menyelenggarakan pendidikan ilmu dan keterampilan yang bernilaikan al-Islam kemuhammadiyahan. Adapun tujuan adanya prodi manajemen di UMBRI adalah untuk menghasilkan sarjana ekonomi yang memiliki kemampuan dan bidang pengetahuan, sikap, keterampilan, dan komunikasi yang mampu melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan bisnis dan organisasi sesuai dengan kebutuhan. Pengertian teknologi informasi. Menurut William dan Sawyer di tahun 2007 berpendapat bahwa teknologi informasi adalah salah satu teknologi yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi kecepatan tinggi dengan komputasi komputer yang mana jalur komunikasi tersebut membawa video, suara, dan data. Kalau menurut McKeown tahun 2001 berpendapat bahwa teknologi informasi memiliki acuan pada teknologi yang memiliki kegunaan yang dapat menggunakan, menukar, menyimpan, dan membuat informasi dalam bermacam-macam bentuk. Perlunya teknologi informasi. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari adanya teknologi informasi. Dari sekian banyaknya manfaat yang bisa didapatkan, beberapa di antaranya yaitu lebih mudahnya dan cepat dalam melakukan proses komunikasi. Proses perdagangan dapat dilakukan secara elektronik yaitu Shopee, Lazada, dan lain-lain. Dengan mudahnya akses terhadap suatu informasi pekerjaan bisa dilakukan secara daring, bahkan lingkungan pun menjadi terjaga karena penggunaan kertas yang sedikit. Adapun hal lainnya yaitu disebabkan karena yang pertama, ada tekanan akibat dari persaingan bisnis. Teknologi informasi memiliki peran yang penting dalam keberhasilan persaingan bisnis suatu organisasi maupun perusahaan. Yang kedua, ada meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen. Manajemen itu meliputi planning, yaitu perencanaan, ada organizing, yaitu mengatur, ada actuating yang berarti menjalankan, directing yang artinya mengarahkan, dan controlling yaitu mengendalikan. Kompleksitas tugas manajemen itu pun terus meningkat sesuai dengan perkembangan zaman. Maka untuk hal ini, yaitu dibutuhkan suatu penerapan teknologi dalam tugas manajemen. Adapun perlunya waktu tanggap yang lebih cepat. Keuntungan penerapan teknologi informasi dalam kompleksitas tugas manajemen telah dijelaskan bahwa penerapan teknologi informasi dapat dilakukan. Adapun pengaruh globalisasi. Menurut situs web Wikipedia, globalisasi adalah sebuah proses integrasi dalam lingkungan dunia yang terjadi karena pertukaran pemikiran, produk, pandangan dunia, dan berbagai macam aspek kebudayaan lainnya. Perangkat keras komputer hardware dan perangkat lunak
Komputer, software. Komponen hardware. Komponen hardware disebut juga perangkat keras yang di dalamnya terdapat input dan output. Perangkat input atau perangkat masukan adalah perangkat yang memiliki fungsi memasukkan data ke dalam sistem komputer. Berikut adalah contoh perangkat hardware. Yang pertama ada keyboard. Keyboard adalah perangkat keras yang digunakan untuk menggetikkan huruf dan simbol dan sejenisnya. Yang kedua ada mouse. Mouse adalah perangkat kecil yang berguna untuk menggerakkan sistem komputer. Yang ketiga ada printer. Printer ini untuk ngeprint data-data dari komputer. Dan ada mikrofon adalah perangkat yang digunakan komputer untuk memasukkan suara agar dapat diproses oleh sistem komputer. Yang keempat ada scanner. Scanner adalah perangkat yang memiliki fungsi yang menginput data seperti gambar. Adapun unit sistem adalah perangkat pengolahan data yang terdiri dari komponen elektronik, sirkuit dari unit sistem, yaitu terletak pada motherboard atau mainboard. Komponen utama motherboard adalah prosesor dan memori. Perangkat komunikasi adalah perangkat yang digunakan untuk bertukar informasi ataupun data, baik melalui PC ataupun perangkat mobile. Salah satu contoh adalah modem yang dapat berfungsi untuk mengakses internet pada PC. Perangkat lunak komputer. Perangkat lunak komputer adalah perangkat komponen dari komputer yang berbentuk data, program, dan file digital yang bisa dibaca ataupun dipasang dalam komputer. Software juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud. Dalam istilah ini digunakan agar menonjol perbedaan antara perbedaan software, perangkat lunak, dan hardware perangkat keras yang bisa dipegang. Karena dikatakan sebuah software, maka bisa dikatakan bahwa software itu jelas berbeda dengan hardware, yaitu perangkat keras. Pengambilan keputusan di level manajemen. Pengambilan keputusan di level manajemen sistem penunjang keputusan. Yang pertama ada pengambilan keputusan di level manajemen. Pengambilan keputusan merupakan suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang yang terlibat dalam pemecahan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Semua proses pengambilan keputusan tentu menghasilkan suatu keputusan yang final. Tipe-tipe pengambilan keputusan. Yang pertama ada terstruktur, merupakan keputusan yang rutin sehingga dapat membentuk sebuah program penyelesaian. Keputusan ini dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Contoh kasus yang terjadi yaitu manajer produksi dari PT Araya selalu rutin melaksanakan kegiatan setiap awal bulan, yaitu dengan membeli bahan baku persediaan perusahaan. Yang kedua ada setengah struktur. Setengah struktur merupakan perpaduan antara keputusan struktur dan tidak terstruktur. Keputusan ini umumnya rumit dan membutuhkan analisis serta pengamatan yang terperinci. Yang ketiga ada tidak teratur. Tidak teratur merupakan keputusan yang tidak dapat diprogram dan tidak dapat selalu terjadi. Keputusan ini dapat terjadi dalam manajemen tingkat atas. Pada umumnya, suatu organisasi memiliki hierarki manajemen. Secara klasik, hierarki ini terbagi menjadi 3 angkatan, yaitu yang pertama ada manajemen puncak, yaitu manajemen yang mengatur tentang masalah perencanaan keputusan yang diambil memiliki karakteristik yang strategis. Yang kedua ada manajemen menengah, yaitu menangani permasalahan pengawasan yang berfokus pada administrasi dan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya. Yang ketiga ada manajemen operasional, yaitu manajemen yang berkaitan dengan kegiatan harian. Keputusan ini diambil pada manajemen dengan keputusan operasional. Adapun sistem penunjang keputusan, yaitu Decision Support System atau DSS, yaitu dalam pengambilan keputusan ada satu sistem yang disebut dengan DSS ini. Sistem penunjang keputusan merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis ataupun organisasi.